warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, baik SD maupun SMP. Yang pertama dan yang paling utama, marilah saya mengajak kepada diri pribadi saya dan juga kepada Bapak Ibu semuanya untuk kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan kesehatan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran di kelas dan juga untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolahan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerawan Bapak dan Ibu semuanya. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai presentasi, modul 1.4 budaya positif ini adalah modul terakhir dari modul 1. Sekarang ini saya sudah masuk ke modul 2.1, ini Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi. Namun masih ada tagihan akhir pada modul 1, yaitu aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif di sekolahan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi pada siang hari ini. Acara yang akan kita lalui pada siang hari ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah capaian umum dan capaian khusus, kemudian yang ketiga adalah pemahaman inti ataupun materi, kemudian eksplorasi konsep, dan yang terakhir adalah refleksi. Mari pada acara yang pertama, yaitu pembukaan, agar acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Kemudian yang selanjutnya, nah ini slide untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Sebelum mengikuti diskusi, mari kita fokuskan pikiran kita. Setelah tadi pagi mungkin sampai siang hari ini kita beraktivitas melakukan pembelajaran di kelas. Ada yang mungkin lelah, ada yang mungkin capek. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, hadir seutuhnya di ruang diskusi ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada capaian umum. Capaian umum modul 1.4 ini, yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di lingkungan yang berpihak pada murid. Nah, intinya pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah menyelenggarakan pembelajaran pendidikan yang selalu berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum. Nanti kita bisa merefleksi selama ini gimana toh pelaksanaan praktek disiplinnya, bagaimana atau tentang penegakan aturan-aturan di sekolah yang selama ini sudah kita laksanakan. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini yang merupakan capaian umum. Mudah-mudahan kita nanti setelah diskusi, harapannya ketika capaian umum ini bisa kita capai, bisa kita kuasai. Kemudian capaian khususnya, ada mendemonstrasikan pemahaman CGP soal guru penggerak, ini saya, mengenai konsep budaya positif, yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus
Ada beberapa materi nanti nih, di antaranya teori kontrol, kemudian juga teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal, eksternal, jaringan kelas, hukuman, penghargaan, nanti yang kita bahas ini Bapak Ibu. Nah, materinya ada 6 nanti, terbagi menjadi 6. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya sekolah yang sudah selama ini kita terapkan. Nanti kan kita refleksi bersama, ya. Kita bisa nanti saling diskusi saja, saling sharing. Nanti ada beberapa pertanyaan ringan nih yang bisa Bapak Ibu semua bisa jawab sesuai dengan keyakinan masing-masing, sesuai dengan apa yang dipahami selama ini. Enggak ada yang salah dan tidak ada yang benar nanti jawaban dari Bapak Ibu semua. Nah, ini pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu untuk memulai diskusinya. Sebelum kita ke materi, ya, ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus Bapak Ibu jawab. Boleh ditulis, boleh diangan-angan, nggak apa-apa. Ini nanti terjawab jika sudah selesai materinya. Nanti bisa Bapak Ibu refleksi semuanya. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, ini monggo nanti setiap orang punya pendapat masing-masing, ya. Setuju atau tidak setuju? Atau mungkin kenapa setuju, kenapa tidak setuju? Alasannya bisa Bapak Ibu catat, ya. Hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa, ya, atau anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif, ya, seperti membaca atau membersihkan halaman, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Bedanya dengan yang pertama, ini mungkin hukuman yang pertama ini bisa hukuman fisik, ya, hukuman dalam konotasi yang negatif Pak ini. Ini Bapak Ibu guru zaman dulu ini yang masih sering melakukan seperti itu. Tapi sekarang nggak berani kita, ya. Ya berani, sekarang cewek aja nanti lapor ke orang tua lapornya ke pihak yang berwajib. Nah, sekarang mungkin sudah berkurang. Nah, yang pertama ini cenderung ke negatif atau ke fisik ini Bapak Ibu. Nah, ini hukuman dalam kurung mungkin fisik atau kekerasan misalnya, dapat mendisiplinkan anak. Nah, yang kedua ini positif. Hukuman harus juga positif. Membaca buku 5 halaman misalnya, atau membersihkan halaman sekolah. Nah, telat misalnya disuruh nyapu halaman atau membersihkan kamar mandi. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan atau ujian mungkin, atau mungkin hadiah, ya, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini yang ketiga juga silakan dijawab di atas masing-masing, ya. Dan nanti bisa direfleksi jawaban awal ini, bisa dilihat lagi nanti ketika sudah selesai kita menjelaskan materi semua kepada Bapak Ibu semua. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar dan diberi hadiah ya Bapak Ibu. Yo yang selesai pertama nanti saya beri hadiah 1 buah buku tulis misalnya. Itu apakah benar dapat meningkatkan motivasi? Dan bagaimana kalau kita nanti suatu saat tidak diberi hadiah lagi, gitu tadi ya. Tuman nanti ya, silakan tulis apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu semua. Sudah ya? Ya kalau sudah kita
mulai masuk ke materi Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan pemantik nih, ya, pertanyaan pemantik saja. Nah ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada 6 materi. 6 materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Ya, ini ada 6 bab ya. Yang pertama dulu ya, ini berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini berkaitan dengan teori motivasi Bapak Ibu, berkaitan dengan disiplin ya. Ada sebuah kegiatan ini ya, A dan B. A itu Anda, B teman Anda. Sobeklah cari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi nulis sesuatu di kertas kecil, kemudian digenggam. Sesuatu yang kita tulis ini sangat berharga, rahasia, sebuah rahasia, atau sesuatu yang sangat berharga, yang orang lain tuh nggak boleh tahu. Nek orang lain tahu, kita nanti bisa malu mungkin, ya. Pokoknya harus kita jaga dengan sekuat tenaga. Kemudian teman Anda B ini mencoba dengan sekuat tenaga cara ya untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang B ini ngerayu, ya, nggak cuma ngerayu, membujuk, mengancam, menghadik, menyuap sampai menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira kontrol ya, sekali lagi ya, kontrol untuk kita membuka kepalan tangan ataupun tidak membuka kepalan tangan itu berasal dari diri kita sendiri atau teman kita, Pak? Teman kita tadi merayu, ya, kemudian sampai mengancam, ya, untuk membuka kepalan tangan kita, ingin meroh apa yang kita tulis, ya, ingin melihat apa yang kita rahasiakan. Nah, yang berhak sebenarnya, yang mempunyai kekuatan untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu berarti kita sendiri, ya, kita sendiri. Walaupun ini ada stimulus dari orang lain, ya, ada apa ini semacam perintah atau dorongan atau mungkin ancaman dari orang lain. Sama sebenarnya kita ke siswa kita, ya, kita suruh mereka, kemudian kita hukum mereka, ya, kita menghadik. Itu sebenarnya yang mereka lakukan itu sebenarnya kontrolnya dari diri mereka sendiri, ya, tidak dari kita, ya. Misalnya kita suruh mereka untuk menyapu halaman, misalnya. Sebenarnya yang menyuruh mereka untuk menyapu halaman sebenarnya diri mereka sendiri, walaupun secara lisan ini gurunya tadi perintahnya nyapu, tapi motivasi intrinsik itu yang perlu kita terapkan nanti kepada siswa-siswi kita. Nah, ini sudah mulai kita masuk ke makna disiplin, ya, berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna ini berasal dari murid-murid Sokrates dan Plato, ya. Jadi pengertian ini menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, ya.
Namun yang terakhir, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini ya, garis yang diwarnai merah ini adalah kondisi saat ini. Padahal makna kata aslinya adalah belajar. Makna kata asli menurut Sokrates dan Plato. Nah, tadi makna disiplin. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai ya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang tersebut bersifat universal, lintas agama, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Jadi nilai-nilai yang baik, ya, yang positif, yang semua orang itu menyepakati nilai tersebut. Ya. Nilai kebaikan yang positif, yang dimanapun ya, tidak hanya di Indonesia mungkin, tidak hanya di suku Jawa, tidak hanya di suku Sunda, tapi di seluruh dunia, di negara manapun sepakat kalau nilai ini baik. Contohnya mungkin nilai kejujuran mungkin, atau nilai toleransi misalnya, atau saling menghormati, itu kan di seluruh dunia sepakat nilai itu baik dan bisa diterapkan dimanapun, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, hubungannya dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, ya ini ada 6 nilai-nilai kebajikan ya, atau 6 elemen itu dalam profil pelajar Pancasila. Yang satu, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan yang lain sebenarnya masih banyak sekali, seperti tadi kejujuran, ya, menghargai, menghormati, ya, toleransi yang dicanangkan oleh Kemendikbud ya, di kurikulum merdeka ini hanya ada 6 ini yang termuat dalam elemen subdimensi ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian materi yang kedua, ya, ada teori motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan, yang ketiga ada restitusi. Nanti ada restitusi. Seperti apakah teori motivasi itu? Nah, seperti apakah bentuk hukuman dan penghargaannya? Dan seperti apakah restitusi itu? Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini motivasi berarti. Motivasi seseorang untuk bertindak disiplin, ya, bertindak disiplin. Ini ada 3 berarti. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Yang pertama, ini sudah saya sampaikan kepada siswa-siswa ketika upacara hari Senin ya, beberapa waktu lalu itu. Ada 3 jenis motivasinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi masih eksternal ya. 2 motivasi ini ya, seorang mentaati sebuah peraturan ya, atau seseorang bertindak disiplin ya. Ini ternyata motivasinya ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masih eksternal. Mendapatkan imbalan dari orang lain pun masih eksternal. Apa yang kita bicarakan tadi, misalnya seorang siswa termotivasi, ya, termotivasi ketika diiming-imingi hadiah oleh gurunya. Ini kan eksternal, masih motivasi eksternal. Nah, yang bagus, ya, yang baik diterapkan kepada siswa kita ini yang ini. Nah,
Nah, yang ketiga ini, untuk menghargai diri sendiri. Kita berbuat disiplin, kita berbuat taat kepada aturan, itu untuk menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Nah, fenomenanya kan contohnya di jalan raya, seorang pakai apa itu helm, pakai helm ini rata-rata agar tidak ditilang oleh polisi, ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini masih eksternal. Kalau sudah internal, tujuannya adalah disiplin positif, ini harusnya sadar ya pentingnya kita semua memakai helm walaupun tidak ada polisi pun, ya sebaiknya jauh dekat, ya walaupun dekat pun sebaiknya kita pakai helm. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ya, ini menurut Bapak Pendidikan Indonesia, ya. Ini tentunya statement ini beliau mengumumkan ini saat masih dijajah oleh Belanda, Pak. Masih pada zaman pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Dia mengeluarkan statement jika merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, ya, perintah dari manapun, ya, tapi juga cakap untuk merintah dirinya sendiri. Artinya motivasinya internal dari dalam diri sendiri, dalam halnya kegiatan apapun, ya, termasuk mengikuti kedisiplinan, mengikuti aturan yang berlaku, ini baiknya ini motivasinya internal. Nah, ini hubungannya dengan penghargaan tadi. Ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas, oke? Pertanyaan pemantik tadi yang terakhir menyinggung soal penghargaan, ya, atau hadiah atau apa ya, ujian. Siswa itu senang kayak film, ya, film pinter gitu kan, senang ya, film bagus gitu ya. Kemudian diberi penghargaan, diberi sesuatu, diberi reward, ternyata bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas. Kemudian yang terakhir ini yang lebih penting, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dan yang kita harapkan ini motivasi intrinsiknya ini selalu terjaga. Nah, kebanyakan penghargaannya, kalau banyak kita kasih hadiah, dan nanti ini bisa mengurangi motivasi intrinsik. Dan itu saya buktikan, saya buktikan sendiri dengan kebetulan skripsi saya ketika saya menempuh S1 ya di UNS, itu judulnya kaitannya dengan motivasi, pemberian hadiah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 1. Karena saya mengajar kelas 1 SD Banjarjo waktu itu ya, Kecamatan Gabus. Memang pada saat penelitian ya, 6 bulan itu motivasi anak benar-benar meningkat. Saya kasih hadiah alat tulis, kemudian ada juga yang saya kasih uang tunai waktu itu. Memang terus dia semangat gitu loh. Apalagi sih pinter-pinter itu, pinter-pinter tambah semangatnya. Nah, tapi ketika penelitian saya selesai, kan sudah nggak saya beri hadiah, ternyata turun lagi. Jadi hadiah itu memang bisa meningkatkan motivasi, tapi dalam jangka waktu tertentu, ya, dalam tertentu. Itu saya rasakan sendiri karena saya lakukan penelitian saat itu. Ini bentuk program kebajikan, ya, dalam memberikan apresiasi tadi kepada siswa, ya, atau pengakuan atau film tadi. Nah, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, ya. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, hanya si A, si B saja yang kita berikan pujian misalnya, ya.
Dan kita berikan pengakuan yang film ya itu aja, nanti siswa yang lain merasa cemburu gitu kan mungkin. Jadi kita harus perhatian kepada semua murid-murid kita. Secara konsisten juga ini ya, secara konsisten. Apapun karya dari murid kita maupun produknya, ya, produk yang dihasilkan, ya ini kurikulum Merdeka itu adalah produk yang orisinil dari siswa yang sepatutnya sudah kita berikan pengakuan secara khusus dan secara pribadi. Nah ini contohnya, contoh kalimatnya, okay? Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang sudah dilakukan oleh murid-murid kita. Itu kemarin saya perhatikan, nah nilai kebajikannya apa? Ini nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali. Ini kasusnya ini atau situasinya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, seperti itu. Kalimat pembukanya ini, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Di kelompok mungkin ada yang sudah bisa memahami materi, ada yang sudah bisa melakukan prosesnya. Nah ini ada juga yang belum. Nah, yang dimaksud yang kedua ini mungkin membantu temannya yang belum paham. Mungkin. Atau yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tahu-tahu kok siswa kita memungut kertas di lantai kemudian membuangnya ke tempat sampah, itu kan senang kita. Sebagai seorang guru kelasnya atau wali kelasnya kan senang. Ya, ketika kita senang, ya ini yang harus kita lakukan adalah memberikan pengakuan atau apresiasi kebajikan kepada siswa kita. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering ya melakukan seperti ini. Ini hanya teori tadi yang disampaikan oleh Plato. Nah ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi. Ini ada tindakan guru seperti ini, ya. Contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Oh ini berarti terlambat kasusnya. Ya, mungkin terlambat. Kemudian guru tadi memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah ini tak kasih hukuman dari jawabannya ini Bapak Ibu nanti mulai di sini. Ini hukuman atau konsekuensi. Tuh. Sebelum slide berikutnya nanti ada kunci jawabannya dari ada apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi sebenarnya. Ini dibalik, jadi ada kasus dulu. Silahkan Bapak Ibu menebak dulu ya. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi. Nah ini bukur lari mengenai lapangan basket dan Pak Yayo ini. Nah, ini mungkin terlambat hadir ketika jam olahraga misalnya lapangan basket 2 kali. Lapangan basket itu tidak lebar nih Pak ya. Kalau 2 kali saya kira enggak itu, enggak ya bukan gitu. Lah mungkin lah. Soalnya kalau lapangan bola 50 kali lah itu. Silakan ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Itu 1. Misalnya menurut saya 1 hukuman ditulis saja di catatan Bapak Ibu. Kata kuncinya begini Bapak Ibu, ya, untuk membantu Bapak Ibu menjawab. Kalau hukuman itu searah dari guru ke siswa. Tapi idenya itu dari gurunya. Gitu. Nah konsekuensi ini sebenarnya sudah disepakati tadi antara guru dan siswa. Siswa ini tahu apa yang akan didapatkannya. Konsekuensi itu kan sesuatu yang sudah selayaknya didapat. Terus nih hukuman ini ya, ketoknya ya rada menyakitkan, gitu. Kata kuncinya di situ. Pokoknya hukuman searah dari guru ke siswa. Nah, siswa ini tidak dijak rembukan dulu, tidak diajak
diskusi kaitannya dengan hukuman apa yang akan dia terima itu wis nggak kompromi dulu. Pokoknya kamu harus ini gitu. Nah, ada 7 ya, nanti nih ada yang benar semua, nanti ada hadiahnya kan. Ya waktunya 2 menit ya, oke. Ya, saya sudah baik kan? Belum. Nomor 1 konsekuensi. Ya, nomor 2 itu sama konsekuensi. Ya. Oke. Kalau menurut saya nomor 1 hukuman. Karena saat tadi ya Bapak Ibu ya. Saat Bapak. Tak kasih jawaban nomor 1 Pak ya. Hukuman nomor 1. Nah, itu inti berarti. Nomor 2 dan seterusnya silakan dijawab. Di lapangan. Untuk push up sama ya sebenarnya. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah masalahnya masker ini sudah disepakati belum tadi? Itu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air, oke. Kemudian disuruh untuk mengenakan sepatu sebagian di sekolah, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk tidak mengenakan melepas sepatu, ya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah, hal itu kita buka. Slide selanjutnya ada jawabannya. Nah ini hukuman. Yang ketiga juga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Yang ke-6 hukuman. Yang terakhir konsekuensi. Benar semua atau benar? Yang salah 2, ada yang salah 1 ya. Nah salah 2. Ya benar semua belum ada gitu. Oke, nanti ada pertanyaan selanjutnya. Hadiahnya tunda dulu. Apa? Nah, ini perbedaannya ini apa itu? Nah, perbedaannya ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, harus terjadi. Ini kalau fisik kan menyakitkan memang. Ya kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, ya, gitu dong, harus terjadi. Kedua belah pihak ini sudah tahu sebenarnya, ya sesuatu yang akan diterimanya ini sudah tahu gitu loh. Hukuman tadinya belum mungkin Pak, belum tahu. Membuat anak sakit, waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah ini pendek. Ya. Kalau hukuman lama, ini bisa seumur hidup ini bisa. Saya pernah dihukum oleh guru olahraga saya dan saya masih ingat loh. Berarti kan dia lama. Anak membenci disiplinan. Nah, ini kalau hukuman ini, kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, stimulus, tanggapan. Ada stimulus, ada tanggapan. Ini berarti kan sempat diskusi dulu ya. Sempat anak itu disuruh mengingat-ingat. Ya sekarang konsekuensi apa yang harus kamu lakukan kan gitu. Setelah kamu melakukan kesalahan ini, kamu tuh harus apa kan udah tahu loh gitu. Ya hukuman enggak ini paksaan. Ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, mendorong anak menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, belajar untuk menyembunyikan kesalahan, untuk mengatur aturan, ya, marah. Dipermalukan. Nah ini. Nah semoga nanti ada pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Nah ini restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi itu solusi yang terbaik Bapak Ibu. Kalau hukuman itu yang paling menyakitkan ya Pak ya, paling tidak baik itu. Nah, kalau konsekuensi ini masih Pak, masih penting lah ya. Kita bukan kasih sekolah kok, itu loh.
siswa sudah paham apa yang harus dia terima, konsekuensi atas kesalahannya gitu. Nah yang paling baik itu restitusi ini. Nah, pengertiannya dulu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi ke mereka, diharapkan mereka nanti kembali ke kelompok mereka itu dengan pemahaman yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nantinya ada murid melakukan kesalahan apapun, ini baiknya kita sebagai guru solusinya ini melakukan restitusi. Seperti apakah proses restitusinya nanti ada di slide selanjutnya. Nah ini ada tabel mengenai tadi yang saya sampaikan, identitas gagal. Kuman ini sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kita terapkan kepada murid-murid kita. Nah, sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Ya. Yang sukses ini ada dua, Ibu. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi ini sebenarnya ya ada buruknya juga, tapi sudah beberapa persen lah. Ini 60-40 ini kan menurut saya. 60 nya masih ada buruknya, atau 50-50 juga ada yang berpendapat seperti itu. Sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman, ya. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, masih tidak nyaman ya kalau ada. Kalau kita terapkan konsekuensi memang rata-rata murid masih tidak nyaman. Nah, tapi kalau kita terapkan restitusi, ini pilihan menguatkan murid jangka panjang, korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Ini positif semua, Bapak. Yang ada di kolom restitusi ke bawah positif, ya. Yang di kolom hukuman ke bawah negatif semua, ya. Murid atau anak akan membenci peraturan. Akhirnya seperti ini, Pak. Jadi ketika anak melaksanakan peraturan, ya, aturan ketika menerima hukuman, sesungguhnya anak membenci peraturan. Nah, ini ciri-cirinya restitusi, ciri-ciri restitusi, ya. Ciri-cirinya ada beberapa ciri-ciri yang ditampilkan di slide, ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dengan si korban misalnya. Kan anak itu melakukan kesalahan kan tidak selamanya merugikan dirinya sendiri. Ada kalanya juga merugikan orang lain, ya, merugikan teman misalnya, atau bahkan masalahnya ini kepada guru, pada guru yang lain, pada rekan kita. Jadi, ya kita harus melakukan restitusi, dipanggil misalnya ke kantor atau ke ruang DP kalau SMP. Jadi kalau guru kelas ya, ketika anak-anak siswa yang lain sudah pulang misalnya, pokoknya usahakan 4 mata dulu, Bapak Ibu. Usahakan pertemuan ini 4 mata dulu pada siswa yang melakukan kesalahan, ya. Dan akan kita lakukan restitusi. Akhirnya ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti konsekuensinya atau solusi pemecahan masalahnya itu bisa itu usulan dari si siswa itu tadi. Sekarang kamu sudah berlalu, ya, kesalahan kamu sudah terbuat, oke, sudah minta maaf. Nah sekarang solusinya, ide kamu apa? Nanti kita bantu saran, kita bantu masukan pada saat kita lakukan proses restitusi ini. Nanti yang selanjutnya ada di bab yang terakhir, yang proses restitusi ini.
Nah, kita ke pembelajaran yang ketiga dulu, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini pertanyaan pemantiknya ini, ya. Mengapa tidak peraturan saja? Ya. Kenapa harus keyakinan? Gitu. Kan selama ini yang kita kenal peraturan, ya, peraturan kelas, ya, aturan kelas atau aturan sekolah misalnya. Nah, kenapa enggak peraturan saja kata-katanya? Kenapa harus keyakinan? Kalau memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda dua, tadi sudah kita bahas. Kita memiliki aturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini ketika era COVID kemarin, ya. Kemudian kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan atau saat mengikuti pelajaran misalnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri sendiri, ya, itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan-aturan. Ya. Jadi keyakinan itu asalnya dari diri kita sendiri, ya. Kita dari beberapa orang memang, ya, nanti dibuat kesepakatan kelas, gitu. Di antara keyakinan tadi dibuat kesepakatan. Nah, aturan itu kan dibuat satu pihak, ya, satu pihak. Aturan undang-undang lalu lintas itu yang dibuat polisi misalnya, buat aturan harus menggunakan helm. Ini sebenarnya kalau motivasinya intrinsik tadi untuk keselamatan, itu sebenarnya mesti kita jauh dekat, ya, terus dipakai helm. Nah, untuk keselamatan itu. Niatnya untuk mematuhi peraturan ini, deh, walaupun jauh, tapi tidak ada pos polisi yang kita lewati. Nah, ini nggak pakai, Pak. Repotnya nanti kalau jatuh, Pak, atau nah itu. Nah, ini aturan kelas ini adalah lingkup yang paling kecil, ya, Bapak Ibu. Peraturan kelas, kemudian dikembangkan lagi menjadi keyakinan kelas, kemudian nanti akhirnya tercipta lingkungan yang positif. Ini di sekolah, ini sudah di sekolah yang kuning ini. Lingkungan positif ini di sekolah, kemudian akhirnya nanti budaya positif. Budaya ini sudah mengakar, ya, sudah, kita tuh sudah tidak banyak perintah lagi, udah nggak banyak nyuruh lagi lah. Nah, kita di upacara itu masih mengingatkan ini, ya, anak untuk memakai atribut yang lengkap itu, ya, Bang. Ini. Nah, harusnya atribut itu diyakini di kelas masing-masing dulu. Nah, ini ya kan, motivasinya kalau sudah intrinsik nanti, ya, mengerti dirinya sendiri, ya, upacara pakai topi, pakai dasi, ya, pakai ikat pinggang misalnya. Nah, kita nanti nggak usah mengingatkan, ini pembina upacara kan nggak perlu sudah seragam semua, Pak, sudah budaya positif. Akhirnya kan tujuan akhirnya nanti budaya positif. Jadi Pak Dewi itu sudah nggak usah memanggil anak untuk berdiri di belakang malah itu. Tujuan akhirnya ini nanti sudah positif. Nah, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang ini ada dua sebenarnya, ya. Ini yang backgroundnya hijau ini, dan yang backgroundnya ini putih. Ini putih. Putih. Mana yang merupakan keyakinan kelas yang sebenarnya, ya, Pak? Ini dua-duanya kan, ini mungkin foto atau screenshot dari kesepakatan kelas yang ditempel di sebuah kelas atau sebuah sekolahan. Datang tepat waktu, jaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam belajar, penting. Kesepakatan kelas, ini sama, ini ya kesepakatan kelas, ini juga kesepakatan kelas. Tapi yang benar yang mana nih, yang merupakan keyakinan kelas? Dan kira-kira ini dalam merumuskan ini, ya, itu guru dan siswa itu sepakat loh, diskusi. Melalui proses diskusi antara guru dan semua murid. Yang
berpendapat yang hijau? Ada hijau? Yang hijau? Atau yang putih? Yang putih. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Sudah melibatkan murid nih. Ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, yang peduli dengan lingkungan, misalnya, peduli dengan kebersihan kelas. Ya, ini yang harus yang hijau. Ya, yang hijau ya, yang merupakan kesepakatan kelas melalui proses keyakinan kelas ini ya, kemudian. Kalau yang hijau yang putih, yang putih, backgroundnya putih, yang putih. Ini siapa? Ini sobeknya belum ada, Pak Ibu. Siapa yang jaga kebersihan sekolah? Siapa? Siapa? Aktifnya siapa? Ini guru atau siswa? Siapa? Nah, ini jelas ya. Ada guru, ada murid. Nah, ini khusus murid. Khusus murid ini juga khusus murid. Nah, ini cara merumuskan keyakinan kelas. Caranya, ketika kita di kelas masing-masing, kita rumuskan keyakinan kelas. Sebenarnya itu aturan, tapi yang sudah disepakati oleh kepala kelas dan seluruh siswa. Itu namanya keyakinan kelas. Lanjut saja ke slide selanjutnya. Nah, ini nilai kebajikan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang diterima secara universal. Universal itu menyeluruh ya, manapun, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama. Seperti keadilan, kehormatan. Contohnya ini keadilan, kehormatan. Lepas dari suku bangsa maupun agama ini yang seperti misalnya puasa, puasa itu nilai kebajikan ya. Iya, menurut agama yang menganut perintah puasa kan gitu. Dan menurut Islam memang itu amalan, tapi menurut agama yang lain. Nah, jadi puasa tidak dimasukkan ke sini. Kan syaratnya harus ini, secara universal. Iya, ini contohnya peduli, kemudian integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, tanggung jawab, mandiri, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu bisa menambahkan nilai kebajikan yang Bapak Ibu yakini ya, yakini. Kembali ke keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Nah, ini dalam merumuskan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan, Bapak Ibu. Lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, ini yang rinci dan konkret ini peraturan. Jadi keyakinan kelasnya itu lebih abstrak. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Positif. Misalnya dilarang membuang sampah di kelas. Itu pernyataannya belum positif, Bapak Ibu. Ada kata dilarang, ada kata apa itu? Jangan ya. Jangan itu masih negatif. Ya. Kita ubah ke positif. Sebenarnya dilarang membuang sampah di kelas itu berarti kalimat positifnya kira-kira jangan ada kata dilarang dan jangan. Kuncinya itu. Ya, kita jagalah kebersihan kelas misalnya. Ya, harus kalimat positif, Bapak Ibu. Kalau aturan kan kebanyakan dilarang, jangan, ya dan sebagainya. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Kalau aturan saya kira terlalu banyak. Aturan terlalu banyak. Ini keyakinan kelas nanti bisa diterapkan langsung di kelas masing-masing. Sudah ditulis di
apa itu kertas folio atau asturo ya, bisa ditempel di samping jadwal pelajaran misalnya. Keyakinan kelas 5 atau keyakinan kelas 8. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, dalam perumusan keyakinan kelas hendaknya melibatkan seluruh siswa. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya, ini bisa direvisi, Bapak. Tiap semester bisa diubah misalnya. Atau tiap 3 bulan sekali misalnya. Kalau itu sudah tidak diubah kesepakatannya, dikurangi atau ditambahi, boleh ya, nanti diganti saja, diganti yang sudah ditempel di kertas manila atau kertas astro tadi diganti. Ini Bapak Ibu harus menebak lagi, lah kita main tebak-tebakan lagi. Aturannya ini, kemudian nilai kebajikannya apa, Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan aturan kan? Bukan keyakinan kelas ya? Bukan, itu masih aturan ya. Ada dilarang, ya. Jangan ya. Nah, ini nilai kebajikan ini tadi loh Bapak. Saya kembalikan ya. Yang sudah sebelum. Nah ini nilai kebajikan, contohnya keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab. Pokoknya sangat apik itu loh. Nilai-nilai sangat apik lah. Diakui oleh semua orang, gitu ya. Nah ini silakan, nilai kebajikannya apa ini? Kembalikan buku ke tempatnya. Nah, setelah selesai meminjam, kita harus mengembalikan. Apa ini kira-kira? Bertanggung jawab ya? Ada. Walaupun tidak ada di surat tadi, nggak apa-apa. Asalkan itu nilai kebajikan, nggak apa-apa. Monggo silakan jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, 8 ini benar semua aja. Bapak Ibu. Ya, jadi tadi belum ada ya yang mendapat hadiah. Ada 8. Dilarang mengganggu orang lain. Ini keamanan mungkin. Dilarang mengganggu orang lain atau ketertiban mungkin. Iya. Saya tak bantu satu saja di mana ya? Dilarang menggunakan narkoba bergantian pasang. Nah, tak bantu nomor 1 saja. Ini tanggung jawab ini, benar betul. Tanggung jawab. Ketika kita meminjam di perpus atau di lemari kelas ya, jadi kita harus mengembalikan apa yang kita pinjam, dalam hal ini buku, ke tempatnya ini. Tanggung jawab. Monggo Bapak Ibu jawab secepatnya. Slide berikutnya ada kunci jawabannya ya. Bertanggung jawab, kemudian apa lagi? Keamanan mungkin atau mungkin kesehatan ya. Bukannya dengan masker kesehatan. Narkoba juga ya. Narkoba itu cenderung ke kesehatan juga. Kemudian kalau pada akhirnya narkoba itu membahayakan ya. Kalau overdosis kan membahayakan, nanti termasuk keselamatan, ya, termasuk pakai helm nanti, keselamatan nanti, nilai kebajikannya. Helm menggunakan narkoba. Nah, kita buka kunci jawabannya. Nah, itu silakan dicocokkan ya. Tanggung jawab, menghormati orang lain, juga, komitmen, ya, keselamatan, menghormati orang lain.
narkoba kesehatan, oh iya kesehatan, gunakan masker kesehatan dan keselamatan. Antri ini menghormati orang lain, sabar, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini termasuk pembelajaran yang keempat. Kebutuhan dasar manusia. Ini hanya satu slide saja. Kebutuhan dasar manusia termasuk kebutuhan dasar siswa kita, ya. Hubungannya dengan hukuman tadi. Jadi ketika siswa kita melakukan sebuah kesalahan di kelas maupun di sekolahan, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan ini. Ada 5. Kebutuhan dasar manusia ini semua orang, termasuk siswa kita. Kasih sayang dan rasa diterima atau bertahan hidup dulu. Ini yang paling utama ya, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau pengakuan terhadap dirinya ya, atau dari orang lain kepada dirinya. Kemudian kebebasan, kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Nah, mulai kita ini dalam hal melakukan sebuah kesalahan, ya, melenceng dari aturan yang dibuat di sekolahan. Nah, ini cenderung ke ini ya, Ibu, melakukan kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Ya, kebutuhan kebebasan. Ada juga yang dia butuh kasih sayang sebenarnya. Ada. Tergantung dari latar belakang si murid tersebut. Ketika melakukan kesalahan jangan langsung kita hukum, ya. Kita harus menanyakan dulu sebenarnya dia ini melakukan tindakan tersebut dalam memenuhi kebutuhan apa. Apakah cuma memenuhi kebutuhan kesenangan kebebasan, atau ingin mendapatkan penguasaan dari rekan sekelasnya mungkin, atau dia membutuhkan kasih sayang dan merasa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, itu yang juga hal pertama nanti yang harus kita tanyakan saat melakukan kegiatan restitusi. Kemudian yang kelima, nah ini ada 5 posisi kontrol. Ini subjeknya Bapak Ibu guru. 5 posisi kontrol yang sudah kita lakukan selama ini dalam menangani suatu permasalahan dan melibatkan murid-murid kita. Ya, ini pasti kita ada di posisi ini. Nanti bisa kita merefleksi diri kita masing-masing. Ada 5 baik. 1 penghukum yang diwarnai coklat ini. 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, yang tidak baik, ya, yang negatif, ini 2 ini, identitas gaganya ini, kontrolnya dari luar. Nah, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, kata-katanya seperti ini. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, nah ini penghukum. Ngacam ya Pak, langsung memberikan hukuman pada siswa. Nah, hukum. Guru berbuatnya ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian yang membuat rasa bersalah, ini Bapak Ibu, yang dilakukan Bapak Ibu gurunya ini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seharusnya kamu seperti ini. Itu membuat rasa bersalah. Ibu sendiri nanti merasa salah gitu. Ketika kita mengatakan seperti ini, kamu seharusnya sudah tahu, ya, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi siswa kan merasa bersalah telah membuat ibu gurunya stres kan gitu. Hasilnya ini pembacanya ke bawah. Terus membuat rasa bersalah ini bawah.
Nah, yang mending ini, ya ini yang jalan tengahnya sebenarnya ini masih dari kontrol dari luar, tapi sudah dikatakan identitas berhasil. Itu masih dari luar, ya. Masih dari gurunya sebagai teman misalnya. Jadi kalau ada siswa kita melakukan hal yang nggak benar, ya nggak baik, itu kita sebagai teman. Kata-katanya seperti ini. Ayolah lakukan demi Bu Guru. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak itu pernah bantu. Ini kan kayak orang kancingnya gitu. Ini memposisikan kita sebagai teman atau sebagai pemantau. Apa peraturannya? Banyak tanya pemantau itu. Pemantau. Nah, yang paling bagus, Bapak Ibu, yang paling bagus itu memposisikan diri sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak itu kan melakukan kesalahan itu pasti melanggar keyakinan kelas. Yang pas sudah disepakati, sudah ditempel di belakang atau di depan kelas. Kemudian ketika dia melanggar, nanti kan yang harus dia terima kan konsekuensi, ya, bukan hukuman lagi, sudah konsekuensi. Dan yang terakhir kita harus sebagai manajer dalam menyikapi siswa yang telah melanggar keyakinan kelas tadi, kita sebagai manajer. Nah, manajer ini nanti prosesnya itu melakukan segitiga restitusi. Melakukan segitiga restitusi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan diri masing-masing, gitu. Mungkin selama mengajar sudah berpuluh-puluh tahun, sudah ada yang baru juga. Nah, ini banyak sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, ataukah teman, atau pemantau, ataukah sebagai manajer. Ini tugasnya, ada musuh lagi, ya, Pak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan maksudnya ini? Guru sebagai apa, gitu? Guru tadi sebagai apa? Nah, atau sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah. Jadi ada 5, Pak. Ya. Teman, pemantau, manajer. Ini bisa dicatat dulu ini 5 ini. Bisa dicatat dulu, ada 5, ya. Nanti ada sebuah pernyataan oleh guru kepada siswanya. Nah, posisi guru itu di mana toh? Yang tadi belum benar semua, mudah-mudahan ini benar semua. Ada yakin? Hadiahnya ucapan terima kasih. Masuk ke pertanyaan ya. Nah, kok kita bapak. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini sebagai penghukum, apakah tadi sebagai pembuat rasa kesalahan, teman, pemantau, atau manajer? Ya, kayak gimana? Ya nanti kita lihat nanti jawabnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, kan ketoknya kok saya kok salah gitu ya. Ya. Saya setuju dengan buku ini. Yang nomor 2 ini membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi Bapak, Ibu, demi teman ya. Bahasanya ada ke teman ya. Ke santai. Oh ya, bahasanya rada santai itu teman. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang ini berarti dia melakukan ini, Pak, suatu hal kebajikan tadi, melakukan hal yang positif. Bagaimana kan kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita lihat sebelum ke positif ini, gimana ini ya?
Yang sebelah semakin ke kanan semakin positif tadi. Pemantau dan manajer itu positif Bapak Ibu. Pemantau dan manajer itu positif. Nek teman itu, nek menurut fasilitator saya, teman itu belum positif kok. Teman itu hanya diskusi sebagai teman. Kalau menurut Pak itu, ini belum ke solusi, belum. Nah, yang positif itu pemantau dan manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, kita buka jawabannya. Nah, ini. Loh, kebuka menurut. Yang mana ini? Teman, ini benar ini teman. Pemantau, manajer, penghukum, membuat perasaan bersalah. Oh iya. Kecewa dengan kamu sudah mengecewakan orang lain kan jadi bersalah nanti. Yang nomor 2 hukuman ya. Berapa hukum? Oh iya. Oke, berarti silakan bisa mengatasi diri masing-masing ya. Hukum. Harapannya ini, harapannya kita sebagai manajer. Ini tergantung situasinya juga, tergantung sikonnya juga. Nah, sudah berkali-kali melakukannya, wandari saya ngeyel ya, siki wae ya Pak Eko ya. Ya Pak Eko. Nah, selama tujuannya positif. Nah ini yang tadi. Kalau kamu tidak, saya akan positif negatif betul. Peraturan memantau harus media nilai-nilainya ini manajer. Nah, kita harus sebagai ini nanti. Sebagai manajer nanti apa yang kita lakukan yaitu menerapkan segitiga restitusi nanti di slide berikutnya. Segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusinya ya. Yang pertama ini yang kanan dulu, atau yang paling bawah dulu, menstabilkan identitas. Jadi ketika kita melakukan program BK atau mengajak diskusi anak yang bersalah tadi, pelanggar hukuman tadi, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan ini dulu, validasi kebutuhan dulu. Ini dulu, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi bawah dulu, kiri kanan ya. Ini kata-katanya ini. Jadi nih, bocah yang ketikoni itu kita harus ini Pak. Oh ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan kok. Nggak hanya kamu saja, teman-temanmu pernah. Bahkan bapak, ibu guru juga dulu pernah. Pas sekolah juga pernah melakukan kesalahan. Ben aja mesti, gitu loh. Nah, ben nek nesu ini ben jadi gak nesu, gitu loh. Ya, nek sing nangis ya ben. Ya, kita stabilkan dulu identitas. Terus ini kita tanyakan kebutuhan tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan apa toh? Gini yang murid berbuat seperti itu gini, motifnya apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tidak semono gitu. Nah, yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan kamu tadi itu gini gitu di sini. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Tuh, kamu tadi melanggar nilai-nilai yang kita sepakati loh, nah, itu sudah melanggar kesepakatan kelas, sudah melanggar keyakinan kelas, ya. Wah, akhirnya dia ngaku loh, Pak Ibu. Ya Pak, saya itu melanggar keyakinan kelas poin yang ini misalnya. Misalnya kalau senengannya jahil pada siswa perempuan, nanti dia ngaku ada di keyakinan kelasnya menghormati misalnya baik siswa perempuan maupun laki-laki yang dia melanggar ini kan.
Nah, terakhir ini, kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Kemudian solusi pemecahan masalahnya gimana nanti? Nah, kata-kata menstabilkan identitas seperti ini, Bapak Ibu. Guru berkata, pertama ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik? Nah, tidak bersikap baik. Bahkan bisa dipahami kata-katanya nih. Pahami kata-katanya jika menstabilkan identitas seperti ini. Kata-kata awal ini. Kemudian yang kedua tadi, validasi kebutuhan. Nah, ini kata-katanya ini. Guru berkata, nah ini contohnya. Setelah kita stabilkan identitas, kita tanyakan kebutuhannya, memvalidasi kebutuhan. Nah, terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang terakhir, ada yang masih ingat Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Yang terakhir tadi apa? Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, ya, atau keyakinan sekolahan. Ya. Kalau dia melanggar keyakinan kelas, ya tanyakan keyakinan kelasnya. Kalau dia melanggar kesepakatan sekolahan, ya tanyakan dulu kesepakatan sekolahnya apa. Apa nilai yang kita percayai di kelas di sekolah saat ini? Ya, apa yang kamu langgar, yang mana ini yang kamu langgar? Kamu ini jadi anak seperti apa? Ya, ingin punya masa depan juga. Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, solusinya ini biarkan dia dulu yang melupakan, Bapak Ibu. Solusinya, terus gimana ini? Minta maaf kepada siswa yang perempuan yang dijahili tadi. Terus tujuannya gimana agar nanti ke depannya tidak ada yang melakukan seperti kamu. Ya Pak, nanti saya akan membuat semacam poster Pak. Poster untuk, ya intinya poster yang dia buat itu agar dibaca oleh semua siswa di kelas dan sadar akan hak dan kewajiban sama, walaupun laki-laki perempuan, ya siswa laki-laki sama perempuan nanti setelah baca poster itu nanti insya Allah tidak akan yang laki-laki tidak akan menjadi yang perempuan lagi. Dia buat poster, gambar sendiri, diberi warna sendiri. Nah, itu kan solusi, contoh solusi setelah minta maaf ke yang bersangkutan, tentu saja ya. Solusinya, oh ya itu dia yang bagus. Nah, silakan kamu buat posternya, nanti ditempel di kelas. Nah, ini secara umum seperti ini, disiplin positif yang ditemukan oleh Dr. William Glasser seperti ini. Nah, ada makna disiplin tadi, ada teori motivasi 1, 2, 3, melahirkan nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol, penghukum, teman, pemantau, manajer. Kemudian manajer ini melakukan segitiga restitusi. Ini sebagai seorang manajer. Jadi harapannya untuk menangani siswa yang bermasalah, ini harapannya sebagai manajer Bapak Ibu, dan melakukan segitiga restitusi ini. Nah, ini analisis kebutuhan siswa lagi ada 5 lagi. Nah, ini terakhir, ini kan terakhir, sudah terakhir. Refleksi sekarang ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan setelah ini, setelah Bapak Ibu semua membaca atau mengamati slide yang saya sampaikan tadi, paradigma apa yang berubah? Nomor 1. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama sesi ini?
khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi listrik perasaan yang muncul. Senang nggak senang mesti ya senang, ini enggak ya senang walaupun hanya air putih, karena snacknya bisa nyusul itu besok itu untuk snack hari ini gitu Pak. Karena acaranya dadakan. Nah kalau di Gemolong itu masih mungkin beli Pak. Jadi kalau hanya 30 itu beli ada. Di sini ya susah. Ya. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama pembelajaran di kelas? Yang telah ya Pak, yang telah. Among ini maksudnya nih sebagai guru itu. Apakah kita itu sebagai tadi 5 porsi kontrol seringnya menjadi seorang penghukum atau sebagai pemantau? Apakah kita sudah menerapkan sebagai manajer misalnya? Nah kedepannya ini saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah memahami materi? Akan dijawab di catatan Bapak Ibu masing-masing. Enggak ada kuncinya. Refleksi loh. Setelah ini slide terima kasih sudah selesai. Nah ini silahkan dijawab dulu, singkat aja. Atau mungkin nanti 1, 2 ada yang mewakili. Dengan ini jawab pertanyaan ini. Bapak Eka ya mungkin tapi sebelum sesi diskusi ini, yang saya ketahui itu ini loh. Anggapan saya ini. Setelah Pak Chandra menyampaikan dia positif, ternyata ada yang beda. Paradigmanya berubah nggak Pak? Eko, ada yang berubah ya? Ada. Ya nanti kita doakan Pak Eko lolos CGP yang 11 ini, 11. 10. Oh 10 ya. Ya 10. Anak 10. Oke, silahkan nanti di catat di buku masing-masing atau di catatan masing-masing refleksi ini ya. Nah, sudah selesai. Ternyata Bapak Ibu apa yang telah saya sampaikan pada diskriminasi atau diskusi kita kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya nanti pada Bapak Ibu semuanya. Sekian, bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.